Saudara anggota Komisi 10 DPR fraksi Partai Demokrat Anita Jakoba marah pada kinerja Nadiem Makarim soal penggunaan anggaran pendidikan. Ia meminta pimpinan Komisi 10 beri rekomendasi kepada KPK memeriksa Kemendikbudristek atas pengelolaan dana pendidikan pada pagu anggaran tahun 2021 hingga 2023. Baik, terima kasih pimpinan dan Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya 15 triliun. Tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri. Anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak? Jangan kalau dikurangin kita sedih, tapi waktu dikasih banyak kita tidak menggunakannya dengan baik. Saat rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 10 dengan Kemendikbudristek, anggota Komisi 10 fraksi Demokrat ini geram terhadap kinerja Nadiem dan jajarannya. Kegeraman Anita terjadi saat menyinggung paparan Nadiem soal kekurangan anggaran 15 triliun rupiah untuk Kemendikbudristek di tahun 2025. Di depan Nadiem Makarim, Anita menilai seharusnya Nadiem sebagai menteri harus mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pendidikan secara tepat. Anita pun meminta KPK memeriksa keuangan Kemendikbudristek dari tahun 2021 hingga 2023. Pak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai Menteri diverifikasi oleh oleh Dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya, diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan. Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut, saya tidak tahu. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persepsi, tidak pikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan permintaan maaf karena tak bisa menjawab satu persatu pertanyaan Komisi 10 dalam kesempatan tersebut. Nadiem berjanji akan menjawabnya pada RDP selanjutnya, baik secara lisan maupun tulisan. Akan melalui pendalaman ya Pak, lewat RDP, di mana semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa dijawab secara mendetail, didiskusikan, dan juga bisa membuat beberapa keputusan. Karena kesempitan waktu, saya mohon maaf sekali lagi kalau untuk tidak bisa menjawab satu persatu jawabannya, tapi tentunya baik secara tertulis ataupun di RDP akan pasti kami address setiap isu yang diangkat. Berdasarkan data Kemendikbudristek, pagu anggaran Kemendikbudristek alami peningkatan sejak tahun 2022, meski pagu anggaran tahun 2022 sebesar 72,99 triliun lebih kecil dibandingkan pagu anggaran tahun 2021 sebesar 81,5 triliun rupiah. Di tahun 2023 sebesar 80,22 triliun rupiah dan 98 triliun rupiah di tahun 2024. Dalam laporan BPS menunjukkan terjadi peningkatan angka putus sekolah di samping tingginya jenjang pendidikan.
Padahal kualitas pendidikan formal menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Pendidikan dapat mencerminkan tingkah laku hingga sifat masyarakat melalui penerapan ilmu pada kehidupan sehari-hari. Tim Liputan Kompas TV. Mendikbudristek kena semprot anggota Komisi 10 DPR usai mengaku berkurangnya pagu anggaran untuk tahun 2024 yang lebih kecil dari tahun 2024. Komisi 10 menyoroti kinerja Nadiem dan jajarannya yang dianggap tidak proper. Lalu seperti apa sebenarnya potret dunia pendidikan Indonesia dengan dana yang sudah dianggarkan pemerintah? Kita berbincang malam hari ini bersama pengamat pendidikan Cecep Darmawan, dan sebenarnya kami juga sudah menghubungi beberapa anggota DPR dari Komisi 10, tapi masih belum ada kabar sampai dengan sekarang. Saya mau ke Pak Cecep. Selamat malam Pak Cecep. Malam Mbak Andre. Ya. Pak Cecep, jadi ini Bu Anita, anggota Komisi 10 DPR yang marah-marah. Jadi beralasan nggak sih marah-marahnya ini bahwa ada dana, pengelolaan dana di Kemendikbudristek yang ternyata ini dugaannya tidak dikelola dengan baik? Ya, pertama tentu ternyata ada juga ya anggota DPR yang bisa seperti itu. Gitu. Dan kita apresiasi dari semangat untuk perbaikan atau perubahan ya bagaimana Kementerian Pendidikan ke depan. Nah, saya melihat bahwa itu sudah menjalankan fungsinya sebetulnya Bu Anita itu ya. Sebagai anggota DPR kan memiliki 3 fungsi, atau sebagai pengawas ya, kemudian sebagai legislatornya tentu gitu ya, fungsi pengawasan, fungsi legislasi ya, dan fungsi budgeting anggaran. Saya kira itu hal yang lumrah dilakukan oleh anggota dewan ya. Nah, yang menarik justru Bu Anita itu melaporkannya bukan hanya pada tahun berjalan 2023 ya, tapi juga katanya periksa tuh 2021, 2022. Nah, pertanyaannya kan dari mekanisme birokrasi ya, dari sisi pengawasan kan ada Inspektorat Jenderal ya. Mestinya sih Kementerian Pendidikan juga ya mendapat laporan yang signifikan. Emang ada apa sih di tahun 2021, 2022, 2023? Ya tadi kan disebutkan betapa anggaran itu besar ya. Misalnya yang kita tahu aja sekarang tuh anggaran pendidikan 20% itu kan berapa ya, 660-an triliun ya, 665 triliun untuk 2024. Memang sebelumnya kurang dari itu, tetapi tetap itu 20% besar ya. Walaupun yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan tidak sebesar itu tentunya ya. Ada sekitar yang tahun 2024 ini 98,9 triliun. Nah, artinya dana ini tetap besar ya, tetap besar. Pak Cecep, ya gimana? kita contohin dulu deh, misalnya ini kan di layar nih ada alokasi anggaran pendidikan 2024, misalnya transfer senilai 300 sekian triliun, kemudian juga ada dari kementerian lembaga, Kemendikbudristek dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang tidak terserap begitu sebanyak 15 triliun. Ya, jadi tadi saya katakan betul ya, itu 98,9 triliun yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu sebetulnya hanya 15% dari anggaran pendidikan yang jumlahnya 665 triliun. Itu pun tadi kalau dianggap misalnya berapa persen, 15% ya, belum terkelola dengan baik, artinya memang ini ada persoalan. 15 triliun kurang. 12 triliun ya. 15 triliun. Nah, itu pun bukan soal besarnya, tetapi bagaimana ya peruntukannya. Tadi Bu Anita saya dengar bagaimana di daerahnya di NTT gitu ya, banyak program-program yang belum menyentuh di sana. Artinya apa? Menteri harus turun tangan. Jadi saya minta ya Pak Nadiem ini walaupun hanya beberapa bulan lagi, coba turun ke daerah-daerah ya, sebagaimana tadi ditunjukkan oleh Bu Anita. Saya kira ini feedback baik bahwa selama ini jangan-jangan gitu ya, di pihak Kementerian Pendidikan ini kurang turun ke bawah. Sehingga ya anggaran-anggaran yang besar itu hanya diselesaikan di atas meja. Padahal di lapangan itu dugaannya apa kalau gitu, anggarannya besar tapi kemudian tidak terserap dengan baik, misalnya guru belum terima SK yang sudah lulus PPPK, terus kemudian juga banyak bangunan yang kemudian masih terbengkalai yang harusnya sudah diperbaiki, ada anggarannya. Ini dugaannya kemana sampai-sampai harus nih melibatkan KPK? Ya, satu, manajemennya jelek, buruk ya, manajemennya berarti buruk. Yang kedua, pengawasannya juga buruk. Jadi dua hal ini semestinya ya segera memperbaiki diri kementerian itu dari sisi manajemen dan pengawasan. Sehingga
kalau ada sekarang laporan dari Ibu Anita ke KPK ya sesuatu yang wajar Jadi menurut maksudnya saya. ada dugaan korupsi? Ya kita belum tahu ya nanti bagaimana investigasi KPK apakah itu ada indikasi korupsi atau tidak. Ya kita tidak bisa menjudge itu ada atau tidak sebelum kemudian KPK tadi diminta oleh anggota dewan untuk kemudian turun ya. Kita lihat saja apakah itu ada indikasi itu karena Bu Anita menyatakan ternyata ke daerah kami ya itu program-program belum nyampe gitu. Berarti ada masalah ya. Nah, sekarang kita minta KPK bisa nggak ya? Karena KPK juga sedang dirundung masalah secara internal gitu ya. Oke. Apa masih punya tenaga untuk kemudian permintaan Bu Anita ini juga bisa diikuti dengan baik gitu. Tapi yang jelas dugaannya adalah ada masalah begitu ya